Langsung aja kita kepada acara yang kita nanti-nantikan. Hadis riwayat dari Imam Muslim juz ke-9 yang berbunyi cuma ulun saparuh aja menghadisakan. Nah, apa itu ada di sana hadisnya, inna lillahi malaikatan sayyakhina. Bosnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang berkeliling di muka bumi. Wa hadza laisa minal muazzabin. Malaikat ini bukan mendapat mandat tugas dah. Malaikat inilah malaikat relawan. Malaikat ini adalah jaka bahasa bahari adalah mereka ini secara gratis, tidak bergaji apa-apa dan tidak ditugaskan. Kebetulan malaikat ini juga bakawan-kawan, mohon maaf lo bahasa kampung aja lah. Kalau bahasa India kira sampai di hati gue. Karena bahasa India tuh, mana aku cinta padamu punya merek ketahe. Kalau bahasa Bangladesh aku cinta padamu ami tu magi balu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris I love you. Dan malaikat tadi berjalan berkumpul sampai ke kampung lapan kita nih. Bisa baru sampai ke sini. Dan ngarannya majlisnya majlis Raihan, masya Allah. Bunga-bunga harum. Mereka berjalan secara relawan kan bekerja apa-apa sampai ke kampung baru. Ternyata mereka pulanglah mereka sebelum salat subuh sampai ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tani mana alih pada Allah Ta'ala baca, oh kami ujar malaikat datang dari kampung baru dan majlis Raihan yang dipimpin Tuan Guru Haji Ahmad. Itu ambil tangan. Karena Allah tahu aja. Ujar Allah Ta'ala ngapa gerang buahnya itu berkumpul ngapa? Oh buahnya itu berkumpul Allah mengingat kepada engkau dan berdoa minta ampun kepada engkau dan menghadapi surga. Ujar Allah Ta'ala sabar salah ada sebagian saja. Kan? Ujar Allah Ta'ala seandainya katanya tahu surga kayak Pak jangannya tahu surga baginya ham. Baginya ham. Tetapi ya Allah, ya Rabbi, hadir majlis Guru Ahmad itu ada orang yang banyak berdosa, hadir ada. Dan dia itu bukan hanya untuk hadir semata-mata, tidak, melainkan sekadar lewat. Kebetulan orang banyak dikiranya ada apa ini, dikiranya bawa makanan singgah, padahal kan bawa makanan gak ada. Dua singgah gitu. Saya banyak kan dosanya. Umat aja. Ujar Allah Ta'ala, barakah dia itu adalah ikut jua berkumpul, barakah berjamaah, aku ampuni dosanya bertahan berhabis, tak buat dia namanya dosa diampuni. Padahal selalu benar. Barakah lagi, nak kai sampean yang mulai di rumah banyak anak hadis ini, Allah Ta'ala ampuni dosa sampean. Ini barakah berjamaah. Contoh lagi orang berjamaah sembahyang. Kalau kita sembahyang sendirian oleh Allah, usalli lah orang kedemukan usalli fadl maghribi salasa rakaatin. Misalnya sendirian lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allah Akbar, ingat ya Allah. Baca wajah sudah hilang karena nakah melayau. Berpahala tidak kosong, pahala kosong. Manakala ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpahala pulang. Lupa di Allah kosong pulang. Nah ini, nang dengan khusyuk, manakala khusyuk, berpahala. Akhirnya sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saparuh beruang. Masih untung ada saparuh. Ada jumlah Allahu Akbar. Ayo sudah kalian apa-apa. Ini memang berpahala, tidak pahala. Cuma
Untungnya sembahyangnya itu gugur saja kewajiban. Di mapa solusinya? Sekira-kira kita mendapat pahala bertahan di mapa solusinya? Solusinya adalah kita dengan sembahyang berjamaah. Walaupun berjamaah ini lagi gini, apalagi dilanggar di masjid banyak orangnya makin nyaham. Kalau kita sembahyang berjamaah, umpamanya mulai Allahu Akbar, ada yang ingat dengan Allah, ada yang khusyuk, yang di ujung tidak khusyuk, semuanya khusyuk berpahala bertahan. Kemudian lagi di sana ada nah khusyuk sini masuk khusyuk bertahan. Jika orang bujur bilung kasut berjual berjumlah, nang binjut masuk dua, nambah kepala masuk dua, takut bertahan. Lalu kebetulan di jamaah itu saya ikut-ikut khusyuknya, saya bertahan, layau bertahan. Tetapi barakah berjemaah Allah Ta'ala aku beri juga kita milik halanya. Nah itu bukan untungnya kita berjamaah. Nah, berjamaah untungnya. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa membantu buat dengan berjamaah. Apalagi pahalanya 25 atau 27. Tercerita di zaman orang Bahari seorang ulama, dia ini kedatangan tamu, sibuk asik melayani tamu. Kebetulan sembahyang Isya sudah ketinggalan, manakala pergi ke masjid masih sudah tutup, orang umah sembayangan sudah. Lalu sini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si sembahyang karena berapa sembahyang? 25 kali sembahyang Isya, 25 kali sembahyang Isya. Anunya 27. Lalu tertidur malam itu bermimpi melihat kawan ini sedang berkuda. Kudanya ada yang uyuh, ada yang anak, ada yang kuat. Ampun seorang kudanya harap. Yang si demut itu sabinya utang menggena. Apakah ngarannya? Ternyata mangges behiman kada kawah menyalip kurang banyak tadi. Lalu ada nama paling semua saya bilang ujar. Lakukan juga sampian kadang mampu mengejar kami, kadang mampu apalagi menyalip kami. Apa sebab? Karena sampian sembahyang sendirian, kami berjamaah. Kapangan tidak tinggal lagi. Nah jadi kita ini kembali masalah ragu-ragu. Kalau kita sembahyang misalnya ragu-ragu, maklumlah sembahyang kalau kita ada ragu-ragu. Apakah aku semenjuni 4 rakaat atau 3? 4, 3, 4, 3. Ambil 3 sampai serakat lagi. Walaupun hanya 4. Ambil, lalu sahwi. Tapi kalau kita mau makan pintol, lain pulang. Udahlah. Besinya 10.000, pintu itu sejujurnya 2.000. Sudah mau makan 5, ragu-ragu. Maka 4 kan? Bukan 4 ya, yang mana? Ambil ke sembahyang kah? 4 atau ambil 5? Ambil 5 ya tuh. Tidak apa kesian tuh kan pintu. Ya pintu. Kemudian hadis lagi. Yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti manusia dikumpul di padang mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala datangkan catatan mereka masing-masing. Kebetulan seseorang ini catatan amal dosanya sepanjang mata melihat. Waduh, besar. Semua dosa besar. Pada waktu itu Allah tak ingatkan kalau ini apabila tidak ada ingat apalagi di sana ada jamnya, ada waktunya, ada menitnya, hanya lengkap semua dan kita pun ingat juga. Bos dosa ini sudah dipunis akan masuk neraka. Kemudian sabarnya sudah. Tiba-tiba datang kartu langkah ini jenayah. Tulisannya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Manakala ditimbang la ilaha illallah lebih berat daripada selipat mata memandang buku yang banyak tadi. Berarti ini karena la ilaha illallah. Oh surga. Oleh karena itu kita mahirah lisan kita mengucap kalimat la ilaha illallah.
akhiri. Allah kalau Nabi man qala la ilaha illallah hayat dal jannah. Siapa mengatakan la ilaha di akhirat mesti masuk surga. Cuma kita tahu tak baca ada. Kamu jangan ada. Boleh kan kita mahiri dulu lisan kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kita kawan membuktikan apakah akhir hayatnya adalah la ilaha atau tidak bisa buktikan. Orang ini berjalan, kalinya mahir mata la ilaha illallah, kajuti, kajut, la ilaha illallah. Ya, kalau mahir menyambut, ay bala, ay bala. Nah, jadi kita apa yang kesenangan kita baca di dunia ini, nanti kita hendak untuk kejutan malakal maut ini, masya Allah memberitahukan datang bagi orang yang berdosa. Takajud kita apa yang sering kita baca waktu di dunia ini, itulah anak mati yang kita baca. Kajuti aja dulu tahu nang apa nang dibacanya, nang apa nang disambutnya ketika kita kajut itu. Ya ada nama orang tua pun berkisahnya sama nenek. Kalau bikin kisah. Jadi kisah orang membuang najis di masjid. Ada tahi cacak di masjid, wahai kaum muslim wajib sambil membuangi. Lalu nang kamanakangi tamat iskimpi kada tahu di masalah apa-apa. Nang mamar ini tuan guru. Lalu bahasa kami jelak jangan kamanakan. Nah, tong saya kerja. Anu jelakai kalau ulun membuangi tahi cacak di masjid sampai cuma pahala lah. Inggi cuma mana pahala tuh hai. Nah kayak apa? Mamarnya pahalanya, kami bujang lah kau, ini bujang. Nah bidadari kamu di surga. Saya bilang maambong kakak ini. Lamun dua bang cacaknya mu anu paman mangejulap, ujisin gue kong bidadarinya ikam dapat. Lamun nang di masjid tai hayang bang julap kayak bagi ujisin genal lagi pahalanya. Julak aja, muntahi sapi paling di sini kamu bungol. Sapi masuk masjid, kamu bungol di sini. Jadi berkesimpulan bersih masjid ada cacak dibuangi masjid. Bahkan Rasulullah menyuruhkan membunuh cacak itu, karena cacak itu memberi sarip bagi kita. Ada dua kejadian. Waktu orang Raja Namrud mau membakar Nabi Ibrahim, semua binatang mau majihi jakape. Cacak ada meniup, bunuh cacak. Kemudian yang kedua, cacak waktu Nabi kita bersembunyi di Jabal Thor, berbunyi. Oh mak besar cacak membakar, karena setiap cacak berbunyi itu ada kurang. Makanya Nabi bersiapa mematinya sekaligus memukul, sekali langsung mati itu 100 kebaikan. Bila dua kali, matang betul 50 aja. Ada mungkin lah cacak pada mati sekaligus. Iya, sekali kena cacak mati langsung. Nah kalau di rumah Allah ada bacaannya, mengenai cacak ada bacaannya. Nama bacaannya? Nah, bacaannya 20.000 rupiah. Ada orang berjual lentikos. Nah, jadi anda tulang iwak di tengah. Bejuru cacak menyasar tulang iwak tadi. Anda 20.000 bacaannya. Mati cacak. Bisa cacak ngomong. Jadi kira-kira sampai di sini berkesimpulan bernatijah bahwasanya kita yang hadir ini atur rahmat Allah Ta'ala ampun bisa kita. Kedua, kita lakukan ragu-ragu sembahyang ambil yang kurang. Yang ketiga, kalau kita bertemu masjid dalam keadaan bersih artinya kita bunyi berseru nang keempat ala cacak kita mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan ribuan terima kasih.